Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore. Perkenankanlah saya Lurah Sanggeng Yehezkiel Butor untuk menyampaikan sosialisasi atau informasi tentang berdirinya Pos Bantuan Hukum Kelurahan Sanggeng. Pos Bantuan Hukum Kelurahan Sanggeng ini didirikan oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk mendekatkan pelayanan hukum kepada masyarakat, sebagaimana di kelurahan merupakan yang terdekat kepada warga masyarakat. Oleh karena itu, negara hadir untuk memberikan keadilan hukum kepada masyarakat melalui Pos Bantuan Hukum Kelurahan Sanggeng. Oleh karena itu, kami ingin menyampaikan bahwa di dalam Pos Bantuan Hukum Kelurahan ini ada 4 program layanan yang sudah disiapkan untuk melayani masyarakat. Yang pertama yaitu layanan informasi dan konsultasi hukum. Layanan informasi berupa brosur-brosur yang kami sudah bikin untuk dibagikan, baik juga melalui sosialisasi yang dilakukan kepada RT RW dan juga kepada kelompok masyarakat lainnya. Dan konsultasi hukum juga kami menerima beberapa waktu yang lalu, kami telah menerima beberapa masyarakat yang membutuhkan konsultasi hukum dan kami sudah layani mereka. Yang berikut adalah layanan bantuan hukum dan advokasi. Layanan bantuan hukum dan advokasi ini adalah bagian daripada hukum litigasi, sehingga kami hanya fokus pada layanan bantuan hukum dan advokasi non litigasi. Sehingga layanan bantuan hukum non litigasi adalah seperti kita melakukan penyuluhan hukum, melakukan advokasi perubahan kebijakan lewat peraturan daerah, sehingga ada peraturan-peraturan yang dapat lebih berpihak dan mensejahterakan masyarakat. Yang berikut kita melakukan yang ketiga yaitu melakukan layanan penyelesaian konflik melalui mediasi. Layanan inilah yang lebih penting kepada pelayanan kepada masyarakat. Kenapa kita harus menyediakan pelayanan penyelesaian konflik atau perkara melalui mediasi? Supaya masyarakat yang tidak mampu, masyarakat yang tidak mampu dapat menyelesaikan masalahnya di tempat ini, di Pos Bantuan Hukum Kelurahan Sanggeng. Sebagaimana kita ketahui bahwa biaya pengadilan atau biaya penyelesaian hukum di pengadilan itu sangat mahal. Sangat mahal sehingga orang yang mau menyelesaikan persoalan di pengadilan itu dia harus membayar pengacara untuk mendampingi dia di pengadilan, mendampingi pengacara atau advokat itu profesi, mereka punya profesi untuk melaksanakan pendampingan hukum, sehingga dia harus dibayar dengan biaya yang mereka tentukan untuk mendampingi suatu kasus. Yang kedua, bahwa waktu untuk menyelesaikan masalah di pengadilan sangat panjang. Terus yang ketiga adalah penjara itu sudah penuh. Jadi
pos bantuan hukum ini disiapkan, layanan mediasi disiapkan untuk memberikan layanan supaya orang dapat menyelesaikan konflik secara damai. Sebelum bawa ke polisi, sebelum bawa ke jaksa dan pengadilan, mari kita selesaikan secara damai melalui mediasi di pos bantuan hukum Kelurahan Sangge. Sehingga semua masalah yang terjadi, masalah yang kita hadapi, dapat kita selesaikan perkara di Kelurahan Sangge. Pada waktu kita melakukan pelayanan mediasi, itu tidak langsung kita lakukan mediasi itu saja, tapi kita harus melakukan negosiasi kepada kedua belah pihak yang bersengketa, sehingga kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara damai di pos bantuan Kelurahan Sangge. Maka kita undang kemarin itu melakukan penyelesaian perkara secara mediasi. Yang keempat adalah layanan rujukan advokasi. Layanan rujukan untuk advokasi ini dilakukan untuk memberikan bantuan hukum gratis kepada mereka yang mau berproses ke pengadilan tetapi tidak punya uang, maka pos bantuan hukum Kelurahan Sangge dapat memberikan rekomendasi atau rujukan kepada organisasi bantuan hukum yang sudah bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM melalui Kanwil Kementerian Hukum. Melalui Kanwil Kementerian Hukum, sehingga memberikan bantuan hukum gratis walaupun proses mulai dari polisi, kepolisian, sampai kepada kejaksaan dan sampai kepada putusan pengadilan, itu semua sudah dibayar oleh negara melalui OBH atau organisasi bantuan hukum yang memberikan bantuan hukum gratis kepada masyarakat. Yang berikut, yang kelima, kita juga menyediakan layanan dukungan program prioritas pemerintah. Salah satu contoh program prioritas pemerintah yang ada di Kelurahan Sangge adalah Pasar Sentral Sangge yang sudah dibangun dan tahun ini memasuki tahap kedua dalam proses pembangunan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan yang belum selesai, supaya setelah selesai rencananya pada bulan November dalam rangka hari ulang tahun Kabupaten Manokwari akan diresmikan Pasar Sangge. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya Lurah Sangge menyampaikan kepada seluruh warga masyarakat Sangge yang ada di sekitar Pasar Sangge maupun yang ada di Pasar Ikan Sangge, sekitar Pasar Ikan Sangge, yang ada di Arpuki yang lebih dekat dengan Pasar Sangge. Mari kita sama-sama memberikan dukungan yang baik kepada proses pembangunan pasar ini, supaya ketika pasar selesai, orang datang kemari berjualan, orang datang kemari belanja itu dengan merasa aman, tertib dan damai. Karena kita sama-sama sudah sepakat, kita harus bersepakat, harus punya komitmen untuk memberikan dukungan, keamanan, ketertiban dan kenyamanan kepada warga masyarakat yang menggunakan Pasar Sangge. Karena Pasar Sangge ini akan digunakan oleh seluruh warga masyarakat di Kabupaten Manokwari, terus masyarakat yang ada di Kabupaten Manseng, Manokwari Selatan, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Teluk Bituni, dan Kabupaten Tambrau, Provinsi Papua Barat. Ini ada beberapa 4 kabupaten yang terdekat dan bisa lewat darat menuju ke Pasar Sangge. Oleh karena itu kami berharap bahwa seluruh warga yang ada di warga masyarakat yang ada di Kelurahan Sangge memberikan dukungan penuh kepada pemerintah dan kepada masyarakat lainnya, sehingga dapat kita gunakan pasar ini dengan baik dan dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Manokwari maupun di kabupaten lainnya. Demikian sekedar informasi yang kami bagikan di dalam kami bagikan di sini, supaya
dapat memberikan keamanan, ketertiban, dan jaminan untuk warga masyarakat lainnya yang dapat menggunakan pasar sahih. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Shalom. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selesai.